شيخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي والد عدنان ولكل نية صالحة وعلى من نوى سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء ربه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah wa athabakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kembali Allah memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita. Tadinya kita melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan duduk niat i'tikaf menunggu terbitnya sang mentari dengan bersama-sama menuntut ilmu agama yang merupakan cahaya keselamatan untuk perjalanan kita di dunia, apalagi perjalanan di akhirat hingga masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan dengan sebab demikian pula dosa-dosa kita dan kedua ibu bapa kita diampuni oleh Allah. Dosa sahabat, keluarga dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita pula diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat serta keluarga beliau dan juga pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari di dalam kitab ini mengatakan kembali kepada kita di dalam kalam mutiaranya, kata beliau, rubbama a'taka famana'ak wa rubbama mana'aka fa'a'tak. Ujar beliau rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih fid dharaini amin. Terkadang, ujar beliau, a'taka, pemberian Allah kepadamu, famana'aka, maka dicegah olehmu. Dan terkadang pencegahan untukmu, fa'ataka, dan diberikan kepadamu. Di sini kalam hikmah yang sangat luar biasa, ujar beliau. Maksud daripada kalam yang pendek namun muatan syaratnya yang sangat luas, kalau diartikan secara bahasa kita
kita menghendaki yang namanya kehendak kita itu dikabulkan oleh Allah, namun Allah mencegahnya. Dan ketika kita tidak menginginkan, malah Allah berikan kepada kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ujar Allah, apa yang dikira oleh manusia itu kada baik, tapi bagi Allah itu adalah kebaikan bagi manusia itu. Apa yang dikira bagimu tidak baik, tapi bagi Allah itu baik bagimu. Dan apa yang dikira bagimu itu kada baik, tapi bagi Allah baik untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita pasti menginginkan hidup di dunia ini serba ada, karena manusia diberikan nafsu sebagai ujian, bukan sebagai untuk diperturutkan. Perkataan dalam riwayat ulama di sana mengatakan izzud dunia bi kathratil mal, hormat atau ketinggian dunia, kehormatan dunia, kemuliaan dunia itu diartikan dengan bi kathratil mal, dengan banyak harta. Namun wa izzul akhirah, kemuliaan akhirat adalah bisalihil a'mal, yaitu dengan bagusnya amal. Di sini perbedaan antara kedudukan dunia dengan kedudukan akhirat. Kedudukan dunia itu banyak harta bisa menaikkan derajat dunianya, namun kedudukan akhirat banyak amal, dan amal yang bagus bisa menaikkan derajatnya di akhirat. Dan manusia kebanyakannya menginginkan di dunia banyak harta, di akhirat pun mendapatkan kedudukan mulia. Tapi tidak semua Allah berikan itu kepada manusia. Kenapa? Karena Allah tahu kapasitas manusia yang dijadikannya. Ini mampunya aku berikan sugih di dunia dan juga sugih di akhirat. Ini aku berikan, kata Allah, miskin di dunia tapi sugih di akhirat. Ada juga ini diberikan miskin, mana di dunia miskin kada mampu, di akhirat miskin pula. Ini dua kali lucu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, di dalam Al-Quran disebutkan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia itu ketika diuji dengan kemuliaan, wa na'amahu, diuji dengan kenikmatan, fayaqulu, maka manusia itu berkata Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika manusia itu diuji dengan sekedarnya saja diberikan rezeki, secukupnya saja diberikan rezeki, maka manusia itu berkata fayaqulu rabbi ahanan, Tuhanku menghinakanku, katanya.
Nah, di sini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan terkadang yang mana diberikan oleh Allah kepadamu tapi dicegah, artinya Tuhan memberi engkau tapi ditegah. Yang mana kita minta tidak diberi oleh Allah, yang mana kita tidak minta malah diberi oleh Allah. Kenapa? Kembali kepada Allah yang maha mengetahui baik atau tidaknya pemberian ataupun pencegahan itu. Berapa banyak manusia yang diberikan oleh Allah kemuliaan dunia. Rabbana a'taka minad dunya, di mana terkadang Allah memberikanmu daripada dunia, famana'aka taufiq li ta'atih, tapi Allah mencegahmu untuk taat kepadanya. Ada gak ada? Ada. Yang dari miskin dia senantiasa berjamaah di belakang Nabi, baju cuman satu helai, itu pun bergantian lawan bini di rumah. Siapa dia? Tha'labah. Waktu miskin selalu berjamaah, walaupun telat tetap berjamaah. Setelah kaya, lihat, setelah kaya itu Tha'labah, baju sudah tak terhitung banyaknya, harta sudah tak terhitung nilainya, membuat sibuk Tha'labah mengurus hartanya sehingga tidak lagi sibuk dengan Tuhannya. Akhirnya Tha'labah tergolong orang yang celaka, karena sebab dia hanya menginginkan sudut pandang nafsunya dipenuhi, sudut pandang nafsunya dikabulkan. Nabi sudah mengingatkan, ujar Nabi, keadaanmu seperti ini lebih baik daripada doamu yang engkau mintakan kepadaku. Bukan Nabi menginginkan manusia itu miskin semuanya, tapi Nabi lebih tahu akan keadaan umatnya, di mana Nabi kita diperlihatkan oleh Allah waktu Mi'raj. Ini golongan umatmu wahai Rasul, ini keadaan umatmu wahai Rasul. Sampai Nabi kita disuruh milih antara air susu dengan air khamar ketika sebelum naik Mi'raj, menggambarkan Nabi kita memilih susu, dan itu pun masih tersisa, tidak dihabiskan oleh Nabi kita. Ada isyarat yang diberikan oleh Nabi kita bahwa umatku kada semuanya seputih dan sesuci susu, ada saja yang tersisa, yang mana akhirnya umatku tidak semuanya masuk surga, sehingga Nabi kita terus berdoa kepada Allah untuk umatnya semua dimasukkan ke dalam surga. Itulah Nabi kita. Kalau Nabi kita tahu kita ini berataan masuk surga, sini nggak ada perlu lagi ngangkat tangan, iya kah? Tiap malam nangis Sidin untuk kita, karena Sidin tahu umatku, ujar Nabi, ada saja yang nanti terjerumus ke dalam neraka, dan aku tidak ingin umatku masuk ke dalam neraka. Itu sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada juga yang dikasih kaya, dikasih miskin, kada berubah ketaatannya. Siapa? Nabi Ayub. Waktu kaya, waktu sehat itu Nabi Ayub, dia kasih sedekah setiap hari tak terhitung nilainya, dia berbagi tak terhitung cara membaginya.
Maka Nabi Ayub alaihi salam dikaruniai harta yang berlimpah, istri yang cantik, dan juga orang-orang yang di sekitar Nabi Ayub pun menghormati Nabi Ayub. Satu ketika Allah uji Nabi Ayub, ditimpakan penyakit yang membuat bangkrut harta Nabi Ayub. Istrinya pun meninggalkannya, tinggal satu orang yang tersisa. Orang-orang mengusir Nabi Ayub, mengasingkan Nabi Ayub oleh sebab penyakit yang dikhawatirkan menular. Bukan saja bau busuk yang tercium oleh warga dan masyarakat setempat di kalangan Nabi Ayub saat itu, juga mengkhawatirkan kalau tertular dari penyakit Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub, "Idh massani yadur wa anta arhamur rahimin." Pada saat itu Nabi Ayub disuruh oleh bininya berdoa untuk yang kali pertama. "Wahai suamiku, berdoa pangpian lawan Allah supaya disembuhkan dari penyakit." Jawaban Nabi Ayub yang pertama, "Supan aku berdoa, masih banyak sehatku daripada sakitku." Coba kamu hitung biniku, berapa tahun kita sehat, hanya berapa minggu kita diberi sakit, masa kita minta untuk sehat lagi? Jawaban Nabi Ayub kali pertama. Malu ujar Nabi Ayub. Setelah itu berangsur-angsur ucapan Nabi Ayub tadi diuji lagi oleh Allah. "Apa benar wahai Ayub perkataanmu itu?" Lalu ditambah lagi penyakit Nabi Ayub semakin dahsyat. Akhirnya Nabi Ayub pun berdoa dengan kerendahan hati. Apa ujar Nabi Ayub? "Idh massani yadur." Jika kamu timpakan aku adur, yaitu penyakit yang mendaruratkan bagiku, namun wa anta arhamur rahimin, pian Tuhan yang maha kasih dan maha sayang. Kada papa ya Rob pian kasih penyakit yang banyak, tapi ulun yakin pian tu maha kasih maha sayang. Pian lebih tahu keadaan ulun saat ini. Pada saat itu Allah, nah ini yuk kenalikan lawan aku. Sakitnya ikan tetap ma'rifat kepadaku, nyamannya ikan tetap ma'rifat kepadaku. Sehingga Nabi Ayub diangkat oleh Allah derajatnya setinggi-tingginya. Jadi Bapak Ibu, banyak kita diuji oleh Allah melewati kenikmatan, tapi kita tidak sadar itu sebuah ujian. Kita diberikan akal cerdas, itu sebuah kenikmatan, tapi banyak di antara kita tidak sadar akal cerdas itu pun adalah sebuah ujian. Kalau akal cerdasnya tidak digunakan untuk hal yang mendatangkan ridhonya Allah, berarti tidak lulus ujian. Nih pian hadir kawas salat subuh berjamaah, salah satu nikmat di mana pian mensyukurinya. Sehat pian bawa taat, sisa umur pian bawa taat. Ada yang punya sepeda motor, pian isi bensinnya, pian bawa tulak ke masjid, itu mensyukuri nikmat dunia untuk taat. Ada yang diisi bini, dibawa bininya ke masjid sama-sama untuk taat. Ada yang kada diisi bini, ada juga yang kada diisi laki, baik ditinggalkan bini atau ditinggalkan laki, dia tidak merubah prinsipnya kepada taat, tetap hadir dan tetap berjamaah. Ini manusia yang lulus ujian Allah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, wa rubbama mana'aka dunya, terkadang Allah itu tidak memberikan dunia kepadamu, tapi fa'a'taka taufiq li ta'atih,
tapi Allah berikan taufik untuk taat kepadanya. Jangan kita mengambil sudut pandang orang yang jauh dari Tuhan. Apa sudut pandang orang yang jauh dari Tuhan? Mereka katakan yang mulia itu yang sukses di dunia. Salah. Dan kacamata sukses orang jauh dari Tuhan adalah sukses hanya berupa materi, sukses hanya berupa pangkat. Salah. Kalau kita katakan orang kaya itu orang mulia di sisi Allah, maka Nabi Muhammad tidak punya kekayaan. Apakah kita katakan Nabi Muhammad orang yang hina di sisi Allah? Tidak kan? Allah. Karena tolak ukur kemuliaan di sisi Allah bukan harta banyak, bukan bini bungas, bukan sehat yang kuat kemana-mana bisa berangkat, bukan itu saja, tapi harta kaya, habis itu lagi maha bungas cantik, habis itu lagi gagah sehat. Apabila digunakan taat, itulah yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, itu Allah sudah katakan, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa, bukan yang paling sugih. Allah. Jangan sampai sudut pandang dunia itu merusak jalan akhirat kita. Lalu mun kada sugih, kada sukses di dunia, kada disayangi Tuhan, salah. Pian yang miskin, yang kada bisi duit, jangan mengukur orang yang bisi duit itu mulia di sisi Allah, jangan. Dan jangan mengukur diri pian hina dengan kada berduit, bukan. Pian adalah orang yang mulia ketika sabar, diberikan oleh Allah sekedarnya saja. Dan orang yang berduit pun adalah syukur ketika diberikan harta, ketika diamanahi materi, dengan tidak menggunakan di jalan maksiat, dengan menggunakan di jalan taat. Maka antara miskin dan sugih sama-sama mulia di sisi Allah kalau disertakan taat, disertakan kedekatan dirinya kepada Allah. Semakin miskin semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, yang kaya pulang semakin kaya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Kalau sebaliknya, si kaya semakin jauh kepada Allah, yang miskin semakin miskin, yang jauh membuatnya jauh dari Allah, maka dua orang ini tidak sukses dan tidak mulia di sisi Allah. Makanya orang barat mengatakan time is money, sedangkan orang Arab bilang al waktu kasaifi. Ada perbedaan sudah. Orang barat mengatakan waktu itu adalah uang, berarti mindsetnya orang barat hanya materi, ya kan? Sedangkan orang Arab bilang al waktu kasaifi, waktu itu laksana pedang memotong. Nah, mindsetnya orang Arab, salah guna waktu maka kalian rugi, dipotong oleh pedang dan takkan bisa kembali. Kalau orang barat hanya mengukur waktu dengan uang, kalau orang Arab mengukur waktu dengan hal yang merugikan. Kalau uang hilang masih kata rugi, biar pian duit banyak punya setruk ya Pak. Jamaah, mun pian duit banyak tapi kata kau makan daging, apa hasilnya? Duit banyak kada bisa menikmati duitnya, apa hasilnya? Berarti kada duit ukuran orang itu bahagia. Bapak Ibu rahimakumullah, azabakumullah. Ya, tadi kalau sudah
di dalam pikirannya hanya duit, ujarnya duit segala-galanya, tanpa ada duit kita tidak bisa hidup. Nah ini hati-hati, hati-hati. Akhirnya dengan adanya motivasi ini di dalam jiwa pikirannya, membuat gelap hatinya, lalu yang inya tuju duit, 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 mungkin ada duit kada bahagia. Nah ini na'udzubillahi min dzalik. Kita ambil aja sudah bahasa Abuya, ujar Abuya, kita perlu duit, tapi duit di sini dijadikan kepanjangan. Duit, D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. Jadi duit juga, tapi doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Berdoa jangan sampai kada, usaha terus dilaksanakan, ikhtiar bagaimana cara memilih usaha itu yang baik, tawakal barulah kita pasrahkan kepada Allah. Apapun keputusan Allah itulah yang terbaik. Satu cerita, dulu ada seorang murid yang tidak paham tentang makna kullu syai'in bi khair. Ada seorang murid yang kada paham makna kullu syai'in bi khair. Apa kullu syai'in bi khair itu Bapak Ibu? Setiap sesuatu ada baiknya. Apa aja yang sudah Allah berikan ada baiknya. Jadi si murid ini datang ke wadah guru untuk minta nasihat. Lalu diberikan nasihat gurunya, begini wahai muridku. Sedangkan muridnya maunya begitu. Lalu akhirnya muridnya tadi menjalankan secara terpaksa. Ya sudahlah, ini karena maunya guru, bismillah aku laksanakan. Tulah ke hutan, bagawi nabang pohon untuk menjadikan kayu bakar lalu dijual di pasar. Itu gawian hendaknya murid tadi, guru tadi mendoakan mudahan sugih. Jadi kalau udah uyuh lagi begawi. Tapi akhirnya si murid ini di jalan tertimpa musibah, tertusuk matanya oleh kayu bakar yang ia bawa. Akhirnya sebelah matanya picak boy. Bulik itu si murid dalam keadaan mata sebelahnya terluka. Akhirnya diobati oleh istrinya, namun obat sebanyak apapun kalau sudah takdirnya buta, maka butalah mata sebelahnya. Datang ke wadah si guru, wahai guru, ulunna tertimpa musibah, sudah jua pian menyarankan untuk berdoa, mengamalkan ini dan itu supaya terhindar dari musibah, supaya gawian ulun mulus, kok tetap aja mata ulun ini akhirnya buta oleh musibah. Bagaimana wahai guru? Jawab gurunya, kullu syai'in bi khair. Tenang wahai muridku, setiap sesuatu itu ada hikmahnya. Di hati murid nyaman main nyambat, pian gak ada picak bang, coba pian yang picak. Oh ya kan, ujar si guru, tenang, kullu syai'in bi khair. Itu aja jawabannya muyak aku, ujar si murid nih. Akhirnya pulang dengan merasa kekecewaan. Dikira si murid datang lawan guru ada solusi kah, ada jalan keluar kah dengan mata picak sebelah ini, atau ya semangat baru kah. Tapi ternyata jawaban si guru itu aja. Kayaknya guru ini kehabisan bahan, ujar. Akhirnya si murid ini pian tetap aja bagawi oleh sebab tuntutan untuk mencari nafkah anak bini, berangkat lagi ke hutan dengan mata picak tadi. Singkat cerita, di tengah-tengah asiknya lagi menabang pohon, memotong-motong kayu pohon, datang rombongan kanibal. Tahu kanibal biarlah, pemakan manusia.
wah datang bukan primitif deh. Akhirnya ditangkap si murid yang buta tadi, dibawa ke tempat kampungnya si primitif. Akhirnya singkat cerita si murid ini pun dipersiapkan untuk dimutilasi buat makanan kepala suku, buat dimakan kepala suku dan juga seluruh keluarga kepala suku adat primitif yang mana golongan kanibal ini. Ya Allah, akhirnya ketika dihadapkan kepada kepala suku, karena kepala suku juga yang memilih yang mana yang disembelih, dimutilasi terlebih dulu. Wah, ada sekian manusia yang ditangkap dihadapkan kepada kepala suku. Ujar kepala suku, nih buat dalam kerangkeng, setelah itu potong, masak, malam ini kita makan sama-sama. Pas melihat si murid yang matanya picak, ujar si kepala suku, nah ini kenapa kamu bawa ke sini? Keluarkan, jangan dibawa. Kenapa wahai kepala suku? Buat apa aku makan manusia cacat? Aku inginkan manusia yang sehat. Pian aja tuh nyembelih sapi, malah mencari sapi yang cacat. Jamaah, ya lah. Akhirnya si murid yang picak tadi dibebaskan. Setelah dibebaskan, nangis bahagia, pulang membawa rasa sukacita dan langsung datang kepada guru. Bujur jerpian, wahai guru, kullu syai'in bi khair, setiap sesuatu yang Allah beri itu ada hikmahnya. Jika kada picak ulun dimutilasi Allah. Lalu di sini dikatakan lagi, ujar Imam Ibnu Athaillah, mata fataha laka babal fahmi fil mana' adal man'u ainal ata, manakala dibukakannya pintu pengertian, pemahaman pada pencegahan yang Allah berikan, maka orang itu akan ngerti bahwa pencegahan itu pun adalah sebagian dari tanda pemberian. Allah tuh mencegah dari kehendak doa kita, padahal pencegahan yang tidak Allah berikan saat itu adalah pemberian. Kenapa Allah inginkan yang baik? Ada orang berdoa minta jodoh, tapi kada sing dapatan jodoh. Ya Allah, dapat jodoh lapas, dapat jodoh lapas, dapat jodoh lapas, ini umpama. Tapi Allah sayang kepada orang ini terus berdoa kepada Allah sehingga lepas jodohnya, dapat lepas jodohnya adalah sebagai jembatan untuk menuju jodoh yang baik. Kalau dia paham. Kalau dia kada paham, pasti nyalahkan Tuhan. Ya Allah, kenapa pian berikan kehidupan belum seperti ini? Nah, ini orang kada paham lawan Tuhan. Buat apa kita bertanya kepada Allah? Seakan-akan salah yang Allah beri. Padahal apapun yang Allah beri tidak ada kata salah selagi kita paham bahwa pencegahan dan pemberian Allah itulah yang terbaik bagi kita. Nah, maka dari itu mendudukkan hati ketika kita ngerti apa yang Allah buat kepada kita, itulah orang yang bahagia menjalani hidup di dunia. Pian ke tambal ban, bawa sepeda motor yang buntus, ya kah, yang miris, melihat tambal ban malah dicucuknya pulang. Mun orang kada paham pasti mahwal, bungolnya tambal ban nih, banku sudah miris kenapa dicucuk pulang? Ya kada paham. Cobanya paham, oh inya mencucuk supaya tahu ini inggan lubangnya lalu ditambal di situ. Kalau orang kada paham bisa ditamparnya tukang tambal ban dok. Sama tuh tukang urut, ya kah? Pian kasih lahu malah dipiciknya, malah sakit kada. Aku datang bawa pian supaya aku sakit, malah disakiti. Di orang kada paham.
Kalau orang paham, semakin diurut semakin sakit. Ah, kada apa-apa, sakit satu mat habis ini sehat. Ya kan, orang paham. Begitu juga kalau orang paham dengan pemberian Allah, pahit dia anggap itu obat, manis dia tidak terlena dengan manisnya. Kenapa banyak orang dikasih ujian nikmat dia terlena lalu tidak lulus ujian, dia dikasih pahit dia menolaknya lalu tidak lulus ujian. Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, sebagai penutup mari kita jawab segala apapun yang Allah beri dengan husnudzan kepadanya. Singkatnya sudah seperti itu. Apapun yang diberi oleh Allah adalah husnudzan kita kepadanya. Itu tugas kita. Jangan sampai ketika Allah beri pahit dan manis, kalau manis jelas sudah pian pasti akan bahagia. Tapi ketika diberi pahit nih, jangan sampai kita bersangkaan buruk lawan Allah. Sangka baik, oh Allah hendak mengobatiku. Tidakkah ketika kita mendengar nasihat kawan kita dan kawan kita itu menasihati kadangkala tanpa basa-basi, kita merasa pedas di telinga, hati tidak nyaman. Oleh sebab apa? Belum siap menerima nasihat yang pahit. Itu aja. Kadangkala kita ditegur oleh dangsanak kita atau guru kita atau orang tua kita, kita tidak menerima teguran, kita tidak menerima nasihat oleh sebab kita hanya memandang pahitnya tapi tidak menilik di balik pahit ada kesembuhan. Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, coba kita lihat di dalam doa Nabi, kenapa Nabi meminta Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan ulun dalam keadaan miskin, matikan ulun dalam keadaan miskin, dan kumpulkan ulun dengan rombongan orang miskin. Kenapa doa Nabi seperti itu? Innamas sadaqatu lil fuqara. Ini kalau ditafsirkan dengan tafsir tasawuf, hanya saja Allah memberi kepada orang yang merasa miskin. Allah kadang memberi lawan orang yang sombong. Itu bahasa tasawuf. Kalau bahasa fikih kan hanya saja sedekah itu diberikan kepada orang fakir dan miskin. Di bahasa tasawuf tafsirnya hanya saja pemberian Allah itu diberikan kepada orang yang merasa fakir. Allah tidak memberi kepada orang yang sombong yang merasa sugih. Tidak. Kalaupun dia sugih, merasa sugih, kadang diberikan oleh Allah kesugihannya untuk keselamatan akhiratnya. Allah. Tidakkah waktu perang Badar Allah mengingatkan lagi kepada Nabi kita bersama Ahlul Badar, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adhillah, kata Allah, dan sungguh kami menolong kalian wahai Ahlul Badar pada perang Badar wa antum adhillah. Nah, ini digaris bawahi, akan tetapi kamu sekalian adillah, lemah. Karena lemah itulah aku tolongi. Itu bahasa Allah. Karena kalian merasa lemah, aku tolongi. Coba kalian merasa kuat seperti iblis, dicampakkan oleh Allah. Berapa banyak orang sombong yang akhirnya dengan pangkat dan kekayaannya tadi tidak diberikan oleh Allah taufik untuk menggunakannya di jalan taat, oleh perasaan sombong. Kayak ilmu ini juga, nah, kita membaca kitab ya kah, atau dibacakan oleh guru, kalau kita gelas hati kita sombong full isinya, biar diisi ilmu apa aja kada mau masuk, pasti tak keluar oleh sudah merasa berisi.
Itulah di dalam hati kita yang mudah-mudahan Allah terus menolongi kita oleh hati kita yang terus tawadhu, merasa fakir, merasa miskin di hadapannya. Jangan merasa mampu, jangan merasa kuat, jangan merasa sugih di hadapannya. Orang yang merasa mampu, merasa kuat, merasa sugih, tidak akan Allah bantu dengan taufiknya untuk kekuatannya pada taat, untuk hartanya kepada taat, untuk jabatannya kepada taat, karena ia merasa mampu. Makanya Nabi Sulaiman alaihi salam ketika ditawarkan pangkat, harta dan ilmu, Nabi Sulaiman memilih fakhtaral ilm, memilih ilmu. Oleh sebab apa? Karena dengan ilmu Allah akan sertakan cahaya, bisa memilah dan memilih harta dan jabatan itu bagaimana digunakan atas ridhonya, atas yang direstuinya oleh Allah Jalla wa'ala. Minta maaf, minta halal, minta ridho, karena isyraq ataupun terbitnya matahari sudah tiba. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita dan membersihkan hati kita. Allahumma tahhir qulubana min kulli wasbin yuba'iduna an musyahadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari segala macam penyakit sifat yang menjauhkan kami kepadamu. Berikanlah kami cahaya di dalam hati kami, cahaya petunjukmu, cahaya ma'rifatmu, sehingga kami paham apa saja yang engkau beri, bahwa kami memang fakir, bahwa kami memang miskin, bahwa kami memang butuh pertolonganmu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah pian adalah sebagai kewajiban kami. Wa iyyaka nasta'in, kami pun adalah hamba yang fakir yang terus meminta pertolongan kepadamu. Tolongi kami dan keluarga kami ya Allah dalam cahaya petunjukmu hingga kami wafat husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin lamin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا مع القتر أنثى وذكر ربي وافقنا وافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وآخر الأتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واكر برضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر واستر أنت كرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتابه فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون في رضاك